Banjir Demak rendam 13 kecamatan, ketinggian capai 3 meter, 25.000 warga mengungsi. Kejadian banjir parah ini, Mas Ahmed, terjadi di tanggal 20 bulan 3 di 2024. Betul. Ini bertepatan di mana Gus Samsudin ya saat ini berada di penjara ya. Iya, betul. Sudah hampir 3 minggu ya, berjalan 3 minggu. Lebih kurang 3 minggu lah. Nah, dari pandangan Mas Ahmed sambil jalan kita, apa sih yang panjenengan rasakan dan kaitkan kejadian di Demak, Jawa Tengah ya Mas Ahmed ya? Iya. Sementara kalau Gus Samsudin itu di Jawa Timur, Surabaya, di Blitar. Apa ini ada kaitannya Mas Ahmed dengan Gus Samsudin yang saat ini katanya difitnah, kemudian dijebloskan ke penjara, sehingga jarang sekali di bumi tercinta ada spiritual Gus Samsudin yang selalu berselawat, atau gimana Mas Ahmed? Ya, ada. Itu tandanya tidak perlu kita terlalu kuar-kuar, alam sudah menjawab. Alam sudah menjawab. Kenapa menjawab? Bahwasannya Gus Samsudin itu memang tidak Coba bersalah. berdiri situ Mas Ahmed biar apa tenang. Karena ya, kayak mana Mas Ahmed? Kita tidak perlu kuar-kuar kali, alam saja sudah tahu. Alam saja sudah tahu. Gus Samsudin itu tidak bersalah, dia hanya korban fitnah, sehingga dia pun seperti sedih karena Gus Samsudin ini tidak bersalah, sekarang di penjara. Tapi kita sebab yang pembenci Gus Samsudin kual-kual tetap menyalahkan Gus Samsudin. Nggak usah, mereka itu salah. Alam saja yang milik ciptaan Allah, saya tahu. Ya, Mas Ahmed boleh duduk dulu. Mana yang salah, mana yang tidak. Ya, biar saya jelaskan dulu, biar saya bacakan dulu ya. Biar nggak gagal paham gitu ya. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah disebut terparah sepanjang masa Mas Ahmed. Makanya saya kaitkan dengan apakah ini terkait Gus Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka karena fitnah, kemudian dijebloskan ke balik jeruji besi. Dari pandangan Mas Ahmed, alam saja telah menjawabnya. Ya, gini ya. Pada hari Rabu 20 Maret 2024, banjir kian meluas hingga merendam 13 kecamatan atau 70 desa. Puluhan ribu warga pun terpaksa mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Kepala BPBD Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengatakan Kecamatan Karanganyar terendam banjir hingga ketinggian air sampai 3 meter loh Mas Ahmed. Bayangkan aja 3 meter loh. 3 meter ya cukup tinggi tuh. Ya. Kita aja tinggi normal orang Indonesia di 160-an ya, normalnya seperti itu. 165 aja jago. 165. Ini udah sampai hubungan rumah itu 3 meter. Ya, jadi memang terparah sepanjang sepanjang masa gitu Mas Ahmed. Kemudian saat ini seluruh warga pun memilih untuk mengungsi. Banjir semakin tinggi dan semakin meluas, hampir 13 kecamatan. Kemarin 11 kecamatan, sekarang desanya ada 70. Terdampak 97.000 warga. Kalau pengungsi lebih kurang 25.000, ada yang di Kudus, ada yang di Demak. Ujar Agus saat rakor penanganan banjir di kantor Jawa Tengah, di kantor Gubernur Jawa Tengah ya. Nah Mas Ahmed, ini saya mau sampaikan ya. Dalam kebatinan saya ya, secara saya juga spiritual ya. Cuman saya nggak tampil di layar, nggak apa-apa lah. Saya memikirkan ini semua ada kaitannya dengan Abah Gus Samsudin yang saat ini di penjara ya karena tudingan aliran sesat. Padahal beliau itu hanya konten semata, tujuannya edukasi, tujuannya agar masyarakat di daerah tersebut tidak terjerumus ke ajaran tersebut. Tapi apa yang terjadi? Gus Samsudin dituduh sebagai otak atau dalang aliran sesat tersebut. Itu bukan seharusnya yang dibahas, yang jadi poin. Yang jadi poin dan tujuan video itu dibuat adalah untuk mengedukasi. Nah, ini kejadian ya, banjir saya lihat di Indonesia ini bolak-balik terjadi Mas Ahmed. Bolak-balik ya? Ya, ini termasuk di Demak katanya terparah sepanjang masa. Bahkan banyak puluhan ribu orang mengungsi dan hampir ratusan ribu orang menjadi korban ganasnya banjir yang terjadi. Tinggi ini pun tinggi. Jadi menurut Mas Ahmed, apakah memang alam bersedih melihat yang terjadi sama Abah Gus Samsudin? Iya, sedih karena sosok Gus Samsudin ini jarang ada orang manusia yang mau membuat konten seperti ini, walaupun dia settingan edukasi. Dia
memberi kita pelajaran keras supaya kita itu benar-benar bertakwa pada Allah, jangan kita yang lain-lain. Mengenai korban-korban banjir, gimana pendapat panjenengan? Korban ya itulah sebagian ya ada yang ngapai Gus Samsudin, sebagian yang tidak tahu apa-apa yang kasihan. Maksudnya Mas Samet, apa yang harus dilakukan para korban banjir yang saat ini banyak yang mengungsi, banyak yang mengalami kerugian pastinya gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, mereka apalah untuk sementara mereka jangan balik dulu walaupun surut karena takut ada yang susulan. Jadi harus tetap siaga. Dan juga mereka harus banyak-banyak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Di kondisi seperti ini ya? Iya. Harus bersabar gitu ya? Sabar, tenang, dan terimalah bahwasanya ini ujian dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi walaupun kondisi seperti ini, berarti Mas Samet mengingatkan agar jangan lepas ibadah ya. Untuk bagi yang muslim, sholat jangan tinggal, berdoa semoga banjir besar ini segera berlalu dan masyarakat di Demak khususnya yang berdampak bisa memulai aktivitasnya seperti sedia kala lagi. Begini untuk netizen ya, sholat itu memang kewajiban kita sama seorang hamba Allah. Jadi masalah diterima atau tidaknya, yang penting kita mengerjakan kewajiban kita. Iya. Jadi kita tujuan kita di sini bukan untuk mengejudge bahwasannya banjir itu karena Gus Samsudin di penjara, nggak gitu. Cuman kita berpandangan alam itu merasakan gitu kesedihan. Karena gitu. Sosok orang yang tidak bersalah yang baik-baik membuat video edukasi dituduh ada sesat. Jadi alam itu sedih dia. Cuman di samping itu juga memang udah takdir Allah juga. Ya jadi mungkin sebagian orang kalau misalnya beriman menganggap ini ujian ya. Tapi kalau mereka yang nggak beriman menganggap ini adalah suatu kerugian yang sangat beramat-amat gitu. Jadi inilah kita sebagai manusia yang beriman, bertakwa harus bisa ya memaknai kejadian atau musibah itu dengan hati, dengan keimanan. Karena Allah menguji orang-orang ya yang imannya tinggi. Ya, kalau imannya nggak tinggi, maka jarang ada ujian bagi dia. Gitu. Karena itu semakin tinggi keimanan kita, semakin banyak pula dikasih ujian oleh Allah. Iya. Untuk gini ya, untuk saya melihat di sini kan harta benda ya, baik itu ternak, TV, elektronik dan lain-lain ini kan banyak yang mengalami kerusakan pastinya ya, kerugiannya itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kesempatan untuk teman-teman, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami kerugian itu bisa dengan cepatnya nanti bekerja dan memperoleh uang rezeki untuk membeli itu atau mengganti itu. Dan juga ini kenapa ini teguran juga sama Allah yang karena banjir barang-barang bapak-bapak, ibu-ibu itu kan terendam rusak. Bahwasannya itu mencerminkan bahwasannya harta kita ini tidak dibawa mati, tidak kekal. Jadi walaupun kita mendapat rezeki melimpah, harus tetap ingat kepada Allah SWT. Iya, memang luar biasa sekali Mas Samet kejadian banjir di Demak itu. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita di lokasi ini ya ngalamin itu. Dan juga yang terakhir juga ada juga itu kita teguran juga supaya kita menjaga lingkungan. Banjir ini karena kita sekarang banyak sembarang orang membuang sampah sembarangan. Jadi semua sumbat banjir ya kita sendiri yang merasakannya. Seperti itu ya Mas Samet ya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya buat teman-teman. Kita doain masyarakat di Demak sehat-sehat ya, sehat-sehat selalu, diberikan ketabahan, kesabaran, dan nanti segera dipulihkan perekonomiannya kembali dan bisa meningkatkan kembali ketakwaan kepada Allah SWT. Iya. Oke, buat Abah Gus Samsudin sehat-sehat selalu. Mungkin ini kebetulan kejadian banjir ini kebetulan juga Abah di penjara gitu. Jadi ya kita doakanlah baik Gus Samsudin ataupun warga Demak ya bisa diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya robbal alamin. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Saya Ahmed mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banjir Demak rendam 13 kecamatan, ketinggian capai 3 meter, 25.000 warga mengungsi. Kejadian banjir parah ini Mas Ahmed terjadi di tanggal 20 bulan 3 di 2024. Betul. Ini bertepatan di mana Gus Samsudin ya saat ini berada di penjara ya. Iya, betul. Sudah hampir 3 minggu ya, berjalan 3 minggu. Lebih kurang 3 minggu lah. Nah, dari pandangan Mas Ahmed sambil jalan kita, apa sih yang panjenengan rasakan dan kaitkan kejadian di Demak, Jawa Tengah ya Mas Ahmed ya? Ya. Sementara kalau Gus Samsudin itu di Jawa Timur, Surabaya, di Blitar. Apa ini ada kaitannya Mas Ahmed dengan Gus Samsudin yang saat ini katanya difitnah, kemudian dijebloskan ke penjara, sehingga jarang sekali di bumi tercinta ada spiritual Gus Samsudin yang selalu berselawat atau gimana Mas Ahmed? Ya, ada. Itu tandanya tidak perlu kita terlalu kuar-kuar, alam sudah menjawab. Alam sudah menjawab. Kenapa menjawab? Bahwasannya Gus Samsudin itu memang tidak bersalah. Coba berdiri situ Mas Ahmed biar apa tenang. Karena ya, kayak mana Mas Ahmed? Kita tidak perlu kuar-kuar kali, alam saja sudah tahu. Alam saja sudah tahu. Gus Samsudin itu tidak bersalah, dia hanya korban fitnah, sehingga dia pun seperti sedih karena Gus Samsudin ini tidak bersalah, sekarang di penjara. Tapi kita sebab yang pembenci Gus Samsudin kual-kual tetap menyalahkan Gus Samsudin. Nggak usah mereka itu salah. Alam saja yang milik ciptaan Allah saya tahu. Iya, Mas Ahmed boleh duduk dulu. Mana yang salah, mana yang tidak. Ya, biar saya jelaskan dulu, biar saya bacakan dulu ya. Biar nggak gagal paham gitu ya. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah disebut terparah sepanjang masa Mas Ahmed. Makanya saya kaitkan dengan apakah ini terkait Gus Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka karena fitnah, kemudian dijebloskan ke balik jeruji besi. Dari pandangan Mas Ahmed, alam saja telah menjawabnya. Ya, gini ya. Pada hari Rabu 20 Maret 2024, banjir kian meluas hingga merendam 13 kecamatan atau 70 desa. Puluhan ribu warga pun terpaksa mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Kepala BPBD Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengatakan Kecamatan Karanganyar terendam banjir hingga ketinggian air sampai 3 meter loh Mas Ahmed. Bayangkan aja 3 meter loh. 3 meter ya cukup tinggi tuh. Ya. Kita aja tinggi normal orang Indonesia di 160-an ya, normalnya seperti itu. 165 aja jago. 165. Ini udah sampai hubungan rumah itu 3 meter. Ya, jadi memang terparah sepanjang masa. Sepanjang masa gitu Mas Ahmed. Kemudian saat ini seluruh warga pun memilih untuk mengungsi. Banjir semakin tinggi dan semakin meluas, hampir 13 kecamatan. Kemarin 11 kecamatan, sekarang desanya ada 70. Terdampak 97.000 warga. Kalau pengungsi lebih kurang 25.000, ada yang di Kudus, ada yang di Demak. Ujar Agus saat rakor penanganan banjir di kantor Jawa Tengah, di kantor Gubernur Jawa Tengah ya. Nah Mas Ahmed, ini saya mau sampaikan ya. Dalam kebatinan saya ya, secara saya juga spiritual ya. Cuman saya nggak tampil di layar, nggak apa-apa lah. Saya memikirkan ini semua ada kaitannya dengan Abah Gus Samsudin yang saat ini di penjara ya karena tudingan aliran sesat. Padahal beliau itu hanya konten semata, tujuannya edukasi, tujuannya agar masyarakat di daerah tersebut tidak terjerumus ke ajaran tersebut. Tapi apa yang terjadi? Gus Samsudin dituduh sebagai otak atau dalang aliran sesat tersebut. Itu bukan seharusnya yang dibahas, yang jadi poin. Yang jadi poin dan tujuan video itu dibuat adalah untuk mengedukasi. Nah, ini kejadian ya, banjir saya lihat di Indonesia ini bolak-balik terjadi Mas Ahmed. Bolak-balik ya? Ya, ini termasuk di Demak katanya terparah sepanjang masa. Bahkan banyak puluhan ribu orang mengungsi dan hampir ratusan ribu orang menjadi korban ganasnya banjir yang terjadi. Ketinggian ini pun cukup tinggi. Jadi menurut Mas Ahmed, apakah memang alam bersedih melihat yang terjadi sama Abah Gus Samsudin? Iya, sedih karena sosok Gus Samsudin ini jarang ada orang manusia yang mau membuat konten seperti ini walaupun dia settingan edukasi. Dia
memberi kita pelajaran keras supaya kita itu benar-benar bertakwa kepada Allah, jangan kita yang lain-lain. Mengenai korban-korban banjir, gimana pendapat panjenengan? Korban banjir itulah sebagian ya ada yang ngapai Gus Samsudin, sebagian yang tidak tahu apa-apa yang gantian. Maksudnya Mas Ahmed, apa yang harus dilakukan para korban banjir yang saat ini banyak yang mengungsi, banyak yang mengalami kerugian pastinya gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, mereka apalah untuk sementara mereka jangan balik dulu walaupun surut karena takut ada yang susulan. Jadi harus tetap siaga. Dan juga mereka harus banyak-banyak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Di kondisi seperti ini ya? Iya. Harus bersabar gitu ya? Sabar, tenang, dan terimalah bahwasanya ini ujian dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi walaupun kondisi seperti ini, berarti Mas Ahmed mengingatkan agar jangan lepas ibadah ya. Untuk bagi yang muslim, sholat jangan tinggal, berdoa semoga banjir besar ini segera berlalu dan masyarakat di Demak khususnya yang berdampak bisa memulai aktivitasnya seperti sedia kala lagi. Begini untuk netizen ya, sholat itu memang kewajiban kita sama seorang hamba Allah. Jadi masalah diterima atau tidaknya, yang penting kita mengerjakan kewajiban kita. Iya. Jadi kita tujuan kita di sini bukan untuk mengejudge bahwasannya banjir itu karena Gus Samsudin di penjara, nggak gitu. Cuman kita berpandangan alam itu merasakan gitu kesedihan karena gitu. Sosok orang yang tidak bersalah yang baik-baik membuat video edukasi dituduh aliran sesat. Jadi alam itu sedih dia. Cuman di samping itu juga memang udah takdir Allah juga. Ya, jadi mungkin sebagian orang kalau misalnya beriman menganggap ini ujian ya. Tapi kalau mereka yang nggak beriman menganggap ini adalah suatu kerugian yang sangat beramat-amat gitu. Jadi inilah kita sebagai manusia yang beriman, bertakwa harus bisa ya memaknai kejadian atau musibah itu dengan hati, dengan keimanan. Karena Allah menguji orang-orang ya yang imannya tinggi. Ya, kalau imannya nggak tinggi, maka jarang ada ujian bagi dia. Gitu. Karena itu semakin tinggi keimanan kita, semakin banyak pula dikasih ujian oleh Allah. Iya. Untuk gini ya, untuk saya melihat di sini kan harta benda ya, baik itu ternak, TV, elektronik dan lain-lain ini kan banyak yang mengalami kerusakan pastinya ya. Kerugiannya itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kesempatan untuk teman-teman, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami kerugian itu bisa dengan cepatnya nanti bekerja dan memperoleh uang rezeki untuk membeli itu atau mengganti itu. Dan juga ini kenapa ini teguran juga sama Allah yang banjir barang-barang bapak-bapak, ibu-ibu itu kan terendam rusak. Bahwasannya itu mencerminkan bahwasannya harta kita ini tidak dibawa mati, tidak kekal. Jadi walaupun kita mendapat rezeki melimpah, harus tetap ingat kepada Allah SWT. Iya, memang luar biasa sekali Mas Ahmed kejadian banjir di Demak itu. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita di lokasi ini ya ngalamin itu. Dan juga yang terakhir juga ada juga itu kita teguran juga supaya kita menjaga lingkungan. Banjir ini karena banyak sembarang orang membuang sampah sembarangan. Jadi semua sumbat banjir ya kita sendiri yang merasakannya. Seperti itu ya Mas Ahmed ya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya. Buat teman-teman, kita doain masyarakat di Demak sehat-sehat ya, sehat-sehat selalu, diberikan ketabahan, kesabaran, dan nanti segera dipulihkan perekonomiannya kembali dan bisa meningkatkan kembali ketakwaannya kepada Allah SWT. Iya. Oke, buat Abah Gus Samsudin sehat-sehat selalu. Mungkin ini kebetulan kejadian banjir ini kebetulan juga Abah di penjara gitu. Jadi ya kita doakanlah baik Gus Samsudin ataupun warga Demak ya bisa diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya robbal alamin. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Saya Ahmed mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.